Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IAIMNU Metro, khususnya program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 3. Pada hari ini, hari yang cerah ini, kita akan belajar secara online ya, mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus teknik konseling berdasarkan teori behavioristik. Sebelumnya mari kita buka kuliah ini bersama-sama dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan dan keikhlasan, dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa BKPI IAIMNU Metro Lampung, tentu dalam pelaksanaan kegiatan sebagai calon guru BK atau guru BK di sekolah itu banyak sekali yang akan kita lakukan ya. Selain administrasi BK, maka sebagai guru BK harus menguasai teknik-teknik konseling ya, teknik-teknik konseling yang diberikan kepada siswa terkait dengan kasus-kasus siswa yang disesuaikan dengan tingkatan perkembangan dan pendidikan siswa. Oke, pada hari ini kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana, apa itu, dan apa teori tentang teknik konseling behavioristik itu seperti apa gitu ya, untuk kita terapkan di sekolah kepada siswa-siswa. Tentunya untuk menggunakan teknik ini tidak harus semua teknik digunakan, tapi Anda harus bisa menguasai ya, memilih satu atau dua teknik yang menurut Anda cocok untuk diterapkan di sekolah. Nah, dasar pemikiran dari teori behavioristik yang pertama bahwa perilaku dipahami hasil kombinasi sebagai waktu lalu dalam hubungan keadaan yang serupa. Jadi perilaku manusia itu dipahami sebagai hasil kombinasi ya, sebagai hasil kombinasi di masa lalu, dari waktu masa lalu atau pengalaman hidup masa lalu ya, dengan keadaan yang dialaminya saat ini. Nah, kemudian keadaan emosi sekarang dan efeknya terhadap kepekaan lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan mempengaruhi emosional. Kemudian perbedaan-perbedaan biologik dan genetik karena gangguan fisiologis ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kalau dalam teori psikologis itu ada golongan darah sanguin, kolerik ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Nah, ini menurut behavioristik. Karakteristik konseling behavioristik itu berfokus pada tingkah laku yang tampak. Jadi cermat dan operasional dalam merumuskan tujuan, mengembangkan prosedur, perlakuan spesifik, penilaian objektif terhadap tujuan konseling. Jadi karakteristik dari konseling behavior ini fokusnya pada perilaku yang tampak ya. Jadi ini bisa diterapkan pada kasus-kasus siswa membolos ya, ribut di kelas gitu ya, perkelahian. Jadi kasusnya yang tampak ya. Nah, ini nanti ada faktor kelemahan di sini ya. Jadi dia tidak mengungkap seluruhnya faktor psikologis, tapi pada perilaku. Tujuan konseling behavior menurut Latipun menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Nah, ini tujuan konseling behavior menurut Latipun. Menurut tokoh-tokoh lain ya itu tidak jauh berbeda ya, cuma pengembangannya aja yang memiliki perbedaan di situ. Langkah-langkah konseling behavior menurut Komalasari, yang pertama melakukan asesmen. Nah, dalam melakukan asesmen ini ada 6 langkah yang akan dilalui ya. Yang pertama menganalisis tingkah laku yang bermasalah
yang dialami oleh siswa. Analisis tingkah laku yang di dalamnya terjadi masalah konseling. Yang langkah kedua ini, analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikutinya sehubungan dengan masalah. Jadi siswa itu apa sebabnya memiliki masalah tersebut, dan setelah memiliki masalah tersebut perilakunya seperti apa gitu. Jadi contoh siswa membolos ya. Kenapa siswa ini membolos? Nah, ini harus dicari sebabnya. Kemudian setelah siswa itu membolos, apa yang terjadi? Apakah dia lebih bahagia atau dia malah lebih bimbang dan sebagainya. Kemudian ada analisis motivasi. Jadi motivasi klien untuk terapi, konseling, kemudian untuk melakukan perbuatan pelanggaran itu apa? Nah, ini harus diungkap. Analisis self control, yaitu tingkatan kontrol diri konseling terhadap tingkah laku yang bermasalah. Jadi seberapa besar konseling atau siswa itu mampu mengontrol dirinya ketika ia memiliki masalah tersebut. Contoh masalah membolos ya, seberapa besar siswa itu mampu mengontrol dirinya untuk tidak membolos pada pelajaran tertentu gitu ya. Jadi ini dianalisis juga. Kemudian analisis hubungan sosial, bagaimana hubungan siswa itu dengan siswa-siswa yang lain, lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan rumah. Nah ini dianalisis hubungan sosialnya, atau dia malah cenderung tidak memiliki sosial skill yang baik gitu. Kemudian ada analisis lingkungan sosial fisik, sosial budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Jadi lebih kepada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan atau budaya. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan atau goal setting. Fase goal setting ini disusun atas 3 langkah. Yang pertama, membantu konseling untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Memperhatikan tujuan konseling berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan diukur. Memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Jadi, memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan. Nah, ini bisa nanti dikategorikan dalam masuk semacam modul-modul konseling ya, pedoman konseling, tujuan konseling dan sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan oleh konselor gitu ya, langkah-langkah ini. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan teknik. Jadi setelah konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseling mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseling atau siswa. Konseling itu klien atau siswa. Nah, jadi ini diimplementasikan teknik-teknik itu dalam kehidupan sehari-hari setelah ada panduan dari konselor. Kemudian evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi konseling bioheuristik merupakan prosedur ya. Evaluasi dibuat atas apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi konseling, terminasi evaluasi itu meliputi menguji apa yang konseling lakukan terakhir. Jadi diuji nih ya, klien atau siswa itu apa yang dilakukan terakhir kalinya. Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. Jadi konseling itu ya bisa ada konseling ganda ya, artinya konseling rujukan juga bisa ya, konseling tambahan itu. Membantu konseling mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling ke tingkah laku konseling. Ingat ya, konseling itu adalah klien atau siswa. Memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseling. Jadi selama proses konseling itu perilaku siswa atau klien itu dipantau. Nah, ada beberapa teknik konseling dalam behavioristik ya. Menurut Latih pun, yang pertama itu desensitisasi sistematik. Ya, desensitisasi
teknik konseling behavior yang pertama ya, itu desensitasi sistematik, yaitu teknik yang cocok untuk menangani kasus-kasus fobia, ketakutan menghadapi ujian, ketakutan secara umum, kecemasan neurotik, impotensi, dan rigiditas seksual. Jadi desensitisasi sistematik ini melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Jadi untuk menggunakan teknik desensitisasi sistematik ini perlu pelatihan khusus, perlu pengalaman ya. Biasanya teknik-teknik ini digunakan oleh psikolog klinis gitu ya. Tapi ini bisa diterapkan di sekolah jika ada siswa-siswa yang mengalami fobia atau kecemasan ketakutan. Jika konselor di sekolah atau guru BK Anda belum mampu melakukan ini, bisa kerjasama dengan psikolog-psikolog di daerah sekitar. Jadi hati-hati untuk menggunakan teknik ini jika Anda belum terlatih ya, karena teknik ini cukup rumit dan ya perlu pengalaman ya, perlu dasar teori yang mendalam. Nah, Anda bisa mempelajari teknik ini secara mendalam dengan modul-modul terapi desensitasi sistematik di jurnal-jurnal yang sudah banyak dilakukan penelitian oleh psikolog-psikolog atau oleh mahasiswa-mahasiswa S2. Kemudian yang kedua, teknik latihan asertif. Jadi latihan asertif ini diterapkan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Ya, pelatihan asertif biasanya digunakan untuk kriteria klien sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan tersinggung. Jadi orang-orang yang suka memendam rasa, menggerutu di hati ya, tidak mampu secara langsung terbuka dengan perasaannya pada orang lain ketika disakiti orang lain. Nah, ini termasuk golongan ini ya. Kemudian menunjukkan kesopanan secara berlebihan dan selalu mendorong orang lain untuk mendahulunya. Mendahulunya itu dalam perkara jadi dalam olahraga, persaingan, meraih prestasi gitu ya. Dalam hal makan dan sebagainya, itu ibaratnya dia ngalahan. Nah, itu. Memiliki kesulitan untuk mengatakan tidak. Nah, ini biasanya pada siswa-siswa konformitas sosialnya tinggi, diajak membolos karena tidak enak, ayo ya. Diajak bertawuran karena tidak enak sama teman, oke. Jadi ini siswa-siswa yang mengalami kesulitan berkata tidak dalam hal-hal buruk, mengalami kesulitan mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya, merasa tidak memiliki hak untuk memiliki perasaan dan pikiran sendiri. Jadi dia terhambat dengan pikiran dan perasaan sendiri. Latihan asertif ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah oleh guru BK tentunya dengan pedoman atau dengan modul-modul latihan asertif terlebih dahulu sebelum melakukan pelatihan ya, dan ini butuh pengalaman juga, maka Anda harus berlatih untuk menerapkan dari teknik-teknik counseling behavior ini. Kemudian yang ketiga, teknik terapi aversi. Jadi dalam teknik-teknik aversi ini melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya, sehingga anak-anak yang membolos, contohnya sering bolos, sering kelahi gitu ya, sering atau mencuri barang di sekolah, itu anak-anak jika diterapkan terapi aversi itu diberikan semacam hukuman ya, hukuman yang membuat mereka jera, membuat mereka tidak mengulang lagi. Contohnya jika untuk anak-anak itu dengan time out ya. Time out ini jika anak melakukan contohnya rame di kelas gitu ya, dia berdiri di depan selama 5 menit 10 menit, setelah itu ke belakang lagi, jika rame lagi maju ke depan, berdiri lagi gitu ya. Jika anak yang terlambat sekolah mamanya ya bolos atau apa, nah itu hukumannya bisa di depan publik atau umum atau di suatu tempat ya yang membuat dia
tidak akan mengulangi perilakunya lagi gitu. Ini bisa diterapkan di rumah juga untuk anak-anak yang sulit diatur ya. Oke. Kemudian teknik pengkondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup membaca, bicara, berpakaian, makan dengan alat makan, bermain dan sebagainya. Jadi tingkah laku ini dikondisikan lingkungannya. Jadi supaya anak itu tidak suka ribut di kelas, awalnya dia duduk di belakang, dikondisikan duduk di depan gitu ya, di depan guru. Jadi dia tidak berkutik untuk berbuat ramai. Teknik yang kelima yaitu penguatan positif, yaitu berupa reward ya. Jadi dalam teknik penguatan positif ini teknik digunakan melalui pemberian ganjaran atau hadiah segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Jadi contoh siswa itu sering membolos ya, seminggu 5 kali membolos setiap pelajaran matematika. Jika dia tidak membolos pada pelajaran matematika, dia diberikan reward hadiah gitu ya. Jadi setiap dia tidak membolos pada pelajaran matematika langsung diberikan reward atau hadiah. Nah, ini teknik penguatan positif ini biasanya digunakan untuk anak-anak ya, untuk siswa TK, SD ya. Itu bisa, SMP juga bisa gitu ya. Tapi kalau untuk SMA maka rewardnya harus lebih besar. Nah, reward itu bisa berupa nilai, bisa berupa medali, bisa berupa uang, makanan ya, dan sebagainya. Semakin besar siswa maka rewardnya harus menyesuaikan. Kemudian teknik counseling behavior yang keenam yaitu modeling atau percontohan. Dalam teknik ini klien mengamati perilaku seseorang, bisa psikolog, konselor ya. Kemudian ia menirukan perilaku tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Contoh, dia tidak percaya diri, maka konselor atau psikolog akan memberikan pelatihan perilaku percaya diri itu seperti apa. Kemudian konseling akan atau klien akan mengikutinya atau menirukannya. Dan ini dilakukan terus-menerus, ada pemantauan sehingga sampai terbentuk perilaku percaya diri. Ini contoh kasusnya di perilaku percaya diri. Nah, modeling ini juga berlaku ya di medsos ya, banyak sekali sekarang, contohnya di TikTok. Nah, TikTok itu sebagian dari ini ya, behavior ya. Jadi perilaku-perilaku yang diikuti oleh banyak orang. Teknik yang ketujuh adalah token ekonomi. Jadi metode token ekonomi ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diberikan lainnya tidak memberikan pengaruh. Jadi ketika hal-hal lain tidak bisa memberikan pengaruh, maka diberikan token ekonomi gitu ya. Token ekonomi itu hadiah ya, dalam bentuk kupon atau dalam bentuk tanda atau simbol, bisa bintang, bisa kupon ya. Jadi contoh kalau dalam dunia bisnis ya, Anda cuci motor, setiap cuci motor dapat kupon, setelah 10 kali gratis sekali. Nah, itu bagian dari token ekonomi dalam dunia bisnis. Kalau dalam dunia pendidikan, token ekonomi cocok diberikan untuk anak-anak TK ya. Jadi kalau dia tidak mau masuk sekolah gitu contohnya ya, ketika masuk sekolah langsung diberi hadiah bintang 4, bintang 1, nah gitu ya. Nanti ketika bintangnya sudah terkumpul menjadi 10, maka bintang itu bisa ditukarkan dengan benda-benda atau hadiah yang menarik di sekolah. Nah, ini token ekonomi jika diterapkan di dunia pendidikan. Nah, ini biasanya sangat menarik untuk anak-anak ya, karena anak-anak itu memang cenderung suka dengan hadiah-hadiah yang menarik. Nah, untuk teknik-teknik konseling behavioristik ini dalam bimbingan konseling, silakan Anda pelajari, Anda perdalam, Anda kembangkan materinya, keilmuannya, cari langkah-langkahnya ya. Kemudian nanti teknik-teknik ini akan saya keluarkan dalam ujian akhir semester ya. Kemudian Anda coba pilih salah satu yang menurut Anda paling cocok buat Anda terapkan. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk teknik-teknik konseling behavior ini
coba Anda pilih salah satu yang paling cocok dengan diri Anda, yang paling cocok, yang mampu Anda lakukan, kira-kira teknik yang mana gitu ya. Kemudian nanti dibuat modulnya ya, modul tekniknya, cari di jurnal-jurnal banyak. Nanti ini dikumpulkan waktu ujian akhir semester. Ini penambahan nilai ya, plus ini ya. Jadi teknik-teknik dari 7 teknik ini apa yang paling menarik buat Anda, apa yang cocok buat diri Anda. Maka contohnya jika Anda tertarik dengan token ekonomi ya, jadi Anda buat nih makalah token ekonomi, langkah-langkah token ekonomi, contoh kasusnya, penerapannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, penelitiannya apa saja, penelitiannya oleh siapa. Nah, nanti dibuat makalah, itu dikumpulkan waktu ujian akhir semester gitu ya, sebagai soal ke-11, atau kalau nanti multi choice ya berarti soal ke 51 gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan waktu UAS, waktu ujian akhir semester. Nah, dalam sebuah teknik konseling tentu memiliki kelebihan dan kelemahan semuanya ya, karena ini adalah tergantung nanti dari kliennya dan konselornya, apakah mampu menjalankan dengan baik atau hanya terbatas keilmuan yang sedikit terus berani menerapkan dengan modal nekat. Kelebihan dari teknik behavioristik adalah ada hasil konkret nyata yang didapat, yaitu perubahan perilaku ya. Kemudian pembuat tujuan terapi antara terapis dan klien diawali sesi terapi, dan hal itu dijadikan acuan keberhasilan. Mengevaluasi apakah acuan terapi itu berhasil itu dilihat dari tujuan terapi. Oh, tujuannya supaya nggak bolos. Oh, anaknya udah nggak bolos. Nah, itu berarti berhasil, itu kelebihannya. Kemudian memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Waktu konseling relatif singkat, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Nah, ini jadi teknik konselingnya itu, teknik perlakuannya itu diberikan kesepakatan ya dengan konseli, sehingga konseli mau melakukan dengan penuh seksama. Kelemahannya dari perilaku konseli behavior terapi ini dapat mengubah perilaku tapi tidak mengubah psikologis atau perasaan ya, jadi yang dirubah itu hanya perilakunya. Behavior terapi mengabaikan faktor-faktor penting dalam hubungan terapi, jadi hubungan konseli dengan konselor, konseli dengan lingkungan itu agak diabaikan. Behavior terapi tidak menimbulkan insight baru. Behavior terapi lebih mementingkan memperlakukan simptom-simptomnya daripada penyebabnya. Jadi yang dilihat dari terapi behavioristik ini perilakunya, bukan penyebabnya. Penyebabnya itu tidak terlalu diinikan gitu ya, tidak terlalu diatensikan, perhatikan. Behavior terapi meliputi kontrol dan manipulasi oleh terapis. Jadi memang ini bentuknya terapis, jadi ada manipulasi dan kontrol perilaku. Itu ya teman-teman, jadi dalam teknik konseling ini ya, teknik konseling behavioristik ini bisa kita pelajari, dalami, bisa kita manfaatkan untuk memberikan terapi bantuan konseling kepada siswa-siswa di sekolah. Jadi silakan didalami salah satu yang paling cocok dengan diri Anda. Baik, terima kasih buat mahasiswa temuannya. Cukup sekian kuliah singkat kita hari ini. Nanti bisa tanya jawab melalui diskusi grup WA. Jangan lupa Anda untuk mengamati ya perilaku dari teknik konseling yang akan Anda pilih ya untuk dikumpulkan nanti dalam ujian akhir sekolah semester maksudnya. Terima kasih. Mari kita akhiri kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.